yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama bisa berkumpul dalam agenda pengajian bulanan Ikatan Santri Matolib yang alhamdulillah pada malam hari ini merupakan kajian pertama di akhir bulan. Alhamdulillah, semoga terus bertahan hingga seterusnya. Tak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Izinkan Angbus sepatah dua patah. Alhamdulillah, Ikatan Santri Matolib telah terbentuk dan ada WA grupnya ya. Saya pribadi dan kami semua memohon semoga grup nambah sukses dan agenda rutin seperti ini setiap bulan bisa terlaksana dengan istiqomah. Tuh, amin. Yang penting yang ada di sini semangatnya jangan kendor ya. Itu saja yang bisa saya pribadi sampaikan, kami pribadi sampaikan. Perwakilan dari Ikatan Santri Matolib, barangkali ada di antara rekan yang menambahkan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini bisa diberikan kita semua masih bisa berkumpul di majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Ya, sebelumnya kami berterima kasih kepada Abi, kepada Angbus yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua alumni untuk bertabarukan, kita bisa ngaji bersama, dan semoga kedepannya bisa bertambah juga anggotanya, bisa yang hadir bisa ikut semua dan bisa diberikan istiqomah ya. Kurang lebihnya segitu saja, Abi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita semua masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa kumpul semua di sini dalam apa ya, silaturahmi untuk ngaji bersama. Ibaratnya apa sih, temu kangen lah dengan rekan-rekan sahabat-sahabat semua yang sudah lama tidak bertemu kan. Alhamdulillah, dengan adanya silaturahmi Ikatan Santri Matolib ini, semoga silaturahmi kita tetap terjaga sampai kapanpun, dan semoga ya silaturahmi ini bisa terus terjaga seterusnya, dan semoga kita bisa istiqomah dalam menjaga ikatan ini. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azzim wa akrim wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa dhukhrina wa maulana Muhammad ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Gak pernah kepikiran ada pertemuan alumni, dan andaikan sampai terlaksana,
aman. Bocah paling bekal yang pondok pun. Ini salah satu santri pertama Matolib ini. Kalau pondok-pondok yang lain memang reuni itu umum diadakan. Cuma memang Matolib ini bangun pondoknya disengaja, kemudian alumninya pun sama seperti itu. Kecuali yang Khoni sama Mas Abihanan datang ke kami, kemudian ngajak musyawarah. Ya bagus lah, mangga. Itu pun silaturahmi yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man sarrohu ayyub saqalahu fi rizkih wa yunsa'alahu fi atharih, falyasil rahimah." Siapa orangnya yang mau rezekinya itu diluaskan dan umurnya dipanjangkan, maka yang rajin-rajin silaturahmi. Kalau ngomong bahasa silaturahmi itu sebenarnya ini makna silaturahmi ya. Makna silaturahmi itu khusus buat saudara. Meskipun kita semuanya saudara, senabi Adam maksudnya. Tapi yang dimaksud silaturahmi itu adalah saudara yang kita mengetahui nasabnya, entah itu paman atau wa atau bibi atau apa. Syarat pertamanya saudara. Karena rahim itu bukan berarti kasih sayang rahman, bukan. Rahim itu mempunyai arti batnun atau batnul perutnya ibu. Nah, syarat pertamanya rahim itu seperti itu. Yang keduanya, rahim itu mempunyai syarat ada selek. Jadi lau mamang karo ponakan rupanya tidak pernah komunikasi wis lawas kah? Siapa yang duluan menyapa dan siapa yang duluan itu ngajak bicara atau memberi sesuatu, maka dialah wasilul arham. Nah, kebalikan daripada wasilul arham itu qati'ur rahim. Nah, maka istilah silaturahmi itu sebenarnya tidak apa-apa, tidak hanya buat keluarga, tapi untuk masyarakat luas pada umumnya. Basa-basi lah misalnya, nih guru SMP atau nih guru TK atau sama teman sendiri, saya datang ke sini tujuannya silaturahmi. Meskipun silaturahmi tidak hanya ditandai oleh kedatangan. Nah, silaturahmi ini kadang-kadang identik dengan mampir, teka, bertamu. Padahal nggak seperti itu. Kalau silaturahmi yang penting bisa mengeratkan hubungan yang dulunya itu 2 sahabat, 3 sahabat dekat, kemudian mungkin karena ada persoalannya, namanya manusia kan, hari manusia kan al-insan mahalul khata' wa nisyan. Ada perbedaan sedikit nggak cocok, nasabnya sedikit beda nggak cocok, partainya sedikit beda nggak cocok. Maka ketidakcocokan ini apabila ingin disambung lagi, itulah yang dimaksud dengan silaturahmi. Terutama silaturahmi yang paling bagus itu kakak karo adik pasti. Di kakak karo adik itu punya makna silaturahmi yang besar. Terutama kalau kita sudah rumah tangga. Arwis rumah tangga kan biasanya ngurus anaknya dewek-dewek, ngurus rabi dewek-dewek. Lamun karo kakang karo adik itu biasanya emang rada makanan kah, benakan. Kita pengen nyalok duit yang angmu yang ngasep ku wekel kan kata bae. Tapi setelah mereka punya istri, punya anak kak, benakan licin kan, benakan. Ya kita bedakan, angel duit, angel. Rabi kadang-kadang komentar dolan maning ada dolan ya lu ke duit bae gue coba adi sira kadang-kadang. Nah, maka hal seperti inilah yang memang makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan laisa minna may yahjuru akhahu thalathata ayyam. Bukan termasuk golonganku seseorang yang ngediemin kakaknya atau adiknya, akhon nih, itu selama lebih daripada 3 hari. Ngedieminnya bukan karena nggak ketemu, anak tafsir sendiri. Kalau diem karena nggak ketemu aja, tapi ngedieminnya karena ada sesuatu. Maka ketika kakak kita bikin status WhatsApp atau dia bikin status di Facebook kah,
lalu kita like dan komen, itu merupakan sebuah tanda silaturahmi. Ya, silaturahmi nggak harus peka kemudian Idul Fitri, enggak. Wis dibales ataupun tidak komennya, yang penting wis luar biasa luar haji ya gitu. Itu merupakan tanda silaturahmi. Nah, ada salah satu sahabat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngawa bungkusan. Jadi ngawa bungkusan, kemudian tekan kanjeng Nabi, ya Rasulullah, saya mau membawa bingkisan ini terhadap salah satu dua orang. Yang pertama kepada teman baik saya yang pernah membantu saya. Yang kedua kepada paman saya, tapi kita lagi belenakan oleh pamannya kita. Maka Rasulullah mengatakan, yang paling baik engkau berikan bingkisan itu kepada paman. Satu, silaturahmi. Yang kedua, polis sedekah. Nah, kalau ketemuan reunian namanya ukhuwah. Tapi silaturahmi pun insya Allah kita semuanya saudara seanak seadam. Jadi basa-basi beli bapak. Ketemu karo Pak Guru atau ketemu karo Bu Guru misalnya, Bu, mau usah datang, mau silaturahmi, udah nggak apa-apa, sudah menjadi bahasa umum lah. Sudah menjadi bahasa yang nggak bisa jangan disalah-salahin mungkin. Contoh ya, bahasa yang kadang-kadang kita mengerti sedikit tapi langsung menyalahkan. Kalau hari kiamat tuh bukan kehancuran bumi, tapi syaratnya hari kiamat itu justru kebangkitan. Qiyam itu berasal daripada koma yakumu qiyaman, artinya berdiri, duduk malahan remuk. Tapi tafsir kita waktu bengen lagi SD RTK ke awas mau dina kiamat, kita pikirannya kita bulan ke matahari tabrakan kan pikirannya mengkonon. Padahal nggak demikian, justru setelah manusia semuanya wafat, innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum, itu yang memulai padang mahsyar itu namanya hari kiamat. Contoh maning ya, lamun bahasa wong bengen ka arloji, menurut arloji jam. Salah itu sebenarnya kan. Arloji itu merek, ngerti kan? Di arloji Pak, jam gini arane. Oh, mereknya Sejen. Begitu juga ketika pompa air, ada yang cerbon saya generalnya kan. Sanyo itu merek itu apa? Tapi umum nih dindi ki Sanyo kan. Dijualkan baju putih ya salah mana? Oh, Jakarta umum, baju bening warna putih. Nah, begitu juga silaturahmi. Maka silaturahmi ini sudah menjadi kata-kata yang sudah terbiasa dalam bahasa Indonesia. Maka ketika kita ketemu reunian, itulah silaturahmi. Ketika kita ketemu sama ayah dan ibu kita itu, tapi kita pun harus memahami arti daripada silaturahmi yang sebenarnya. Makna yang sebenarnya itu seperti itu. Begitu juga sih. Alhamdulillah malam ini malam yang menurut saya sangat membahagiakan sekali. Bertemu dengan orang-orang yang sudah lama nggak ketemu. Ada Mas Opan, ada Mas Uci, ada Mas Lunggu, ada Abihana, ada Hammam. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi hikmah kepada kita semua. Bengenku santri anak papat kita pasti kelingan, tapi musi siapa? Anak Uci, anak Lunggu, anak Maman. Agus. Kita ngomong nih Honi, Agus ku adie. Tapi lo Kang Haji Hasyim Muzani ngakui. Jadi adie lebih firman langkah arane Agus. Oh, Maulana. Pantesan ngomong Maulana. Bukan Agus kan? Ya berarti Maulana. Dan dulu hanya kita diinget-inget ya, diinget-inget, nostalgia kan. Lamun Matolib si gawe lambang siapa Ji? Hah? Siapa? Oh, Fauzia Al-Bahja ya? Iya, Al-Bahja. Jadi, pernah salah satu video kami itu nyebar di medsos. Kebetulan, ketika kami ceramah, itu yang burian lambang Matolib. Jadi komentari, Ustadz, lambangnya kayak Aceh. Oh, universitas yang ada di Aceh itu
lambangnya persis kayak matolib. Pikiran kita embu matolib kang niru buat Aceh kang niru kan. Belum mungkin temen Aceh kang niru gitu. Gini pasti matolib kang niru gitu pegawai siapa. Dan itu komennya bukan satu, banyak. Universitas apa gitu tuh. Ya universitas apa di Aceh ku persis anak Ka'bah, anak umbul-umbulnya telu, anak sayapnya mau konon siapa sih gawe ya. Akhirnya karena banyak komenan seperti itu, ya. Akhirnya kita gulati kan di Google, ternyata bener persis bisa. Dan dipastikan Aceh yang meniru kita. Cuman Aceh umurnya lebih lama ya, 1980 sekian. Sesuai. Nah dulu kalau diingat-ingat, kami punya kisah begini, teman-teman. Mungkin untuk sekarang kita nggak ngaji dulu ya, Cik. Ngaji yang mungkin kita bahas untuk bulan depan lah. Kayaknya bisa jadi Bulughul Maram lebih enak kan. Tapi kalau mau takrib ya nggak apa-apa. Bulughul Maram tuh lebih enak. Tapi lebih bukan ke fikihnya, ngajinya fikih, tapi upayakan agar lebih banyak sosial. Tentang rumah tangga, tentang sosial, tentang bisnis, tentang muamalah. Jadi kita mengerti mana yang nyerempet ke riba, mana yang tidak. Terus belajar sedikit tentang riba kan misalnya. Meskipun kita pelaku riba misalnya, tapi belajar sedikit. Jadi dengan belajar itu kita akan mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Sampai detik ini pun saya mengakui bahwa musik itu haram, meskipun kontroversi. Musik itu haram, ada yang mengatakan boleh, lamun golongannya Buya Yahya, sama ke anak Oliye. Ada kita lebih keras kadang-kadang, bloli sama sekali. Nah, tapi nggak perlu untuk apa ya, untuk menyatakan bahwa kita milu pendapatnya anu, pendapatnya B, pendapatnya terus. Oke, saya meyakini bahwa musik Arab. Tapi kadang-kadang kita masih menjadi pelaku musik. Paham kan, Nanan? Nah, tapi yang penting ngaji terlebih dahulu. Ngaji meskipun kita masih menjadi pelaku di situ. Minimal ketika dengarkan musik Linkin Park kah, misalnya. Masih enakan nanti kah? Kita lagi enak-enakan melakukan haram ini. Tapi setidaknya kita mengetahui bahwa musik itu tidak diperbolehkan. Versi saya ya, bukan versi Ustaz Adi Hidayat. Ustaz Adi Hidayat enak banget seboli kan. Begitu juga tentang muamalah, tentang riba, tentang pernikahan dan sebagainya. Untuk ngaji insya Allah kita susul ke fikih saja. Ya terserah apa namanya para alumni maunya Bulughul Maram, Bulughul Haram lebih kepada hadis. Tetapi kalau takrib itu ya takrib fikih yang dibuat oleh Syekh Muhammad Qasim Al-Ghazi. Kita maunya fikih atau lebih ke sosial. Tapi lebih baik yang kita kaji adalah fikih. Untuk perkembangannya bisa ngobrol tentang sosial dan sebagainya. Terus kalau bisa ada tanya jawab, meskipun tidak sentral. Kadang-kadang kita beli jawab nanti uji yang bisa jawab kan. Yang penting nanti ada tanya jawab. Kita nostalgia sedikit ya, bahwa saya keluar pondok tuh 2008. Kami sih ngevonis santri pertama di Maluku itu Honi. Karena uci dan sebagainya tiba ini kan ya. Iya kan? Ya, santri pertama bukan. Karo Didin lah beli salah. Kita kok lagi mau mikirakan, kita pengen ngomongin nostalgia, tak pikir-pikir tot. Oh Didin kena, oh Jambi. Kok pahalanya luar biasa, kok mokon-mokonan kan? Ya, Didin kan? Didin kalau sampai si Jin, hah? Totong sekarang menjadi mahasiswa di Matolib malah. Nah kalau Totong masih menjadi mahasiswa di sini. Semesternya semester 10. Tinggal nongol ijazah baik. Jadi gini, dulu kita sih ngobrol nostalgia, tapi bukan berarti mau ngomongin diri sendiri nggak baik juga. Jadi dulu itu kita lulus 2008. Setelah lulus lebih kepada pengen duit. Kayak Maman lah segini, pengen duit. Pengen kerja, pengen duit. Emang begitu ambisinya, anak pesantren juga sama. Sampai 2010, 2011 mulai dipanggil ngaji untuk menggantikan abah di masjid. Jadi masjid ngaji Kemisan itu dimulai 2011 sampai 2021, berarti 10 tahun, masih arobah. Itu belum ngaji kemana-mana.
terus ngaji kan santri kah tua-tua kan pasti kompet laran mandongan itu masih pitung wolu dan sebagainya. Kadang-kadang dalam pengajiannya seperti itu yang menggawe alhamdulillah diparingi loh salam tur pernah, kemudian ngandu pernah lah dagangnya pernah. Ah datanglah ngoni kayak sih bocah loro dikit ngaji ke iya dah ngaji bocah loro dikit karo waktu pun karo siapa didin dikit dah didin totong dingin ya mending kalau pun totong pada bayi pinter ya deh ngoni karo pinter ya kalau karo didin kita kan terus ngajarakan tapi lumayan itu pejuang pahala juga. Kemudian lama-kelamaan berkembang. Itu ngaji sorot setiap isya kan waktu itu tuh. Oh iya asar. Masya Allah ya asar. Bener asar. Masya Allah. Iya asar. Yang saya ingat ada ulin perempuan waktu itu. Ada beberapa orang fikih pastinya. Dan yang montok pertama kali kan karena anak fikih, anak uci, dan sebagainya. Kemudian ketika uji fikih sudah tidak lagi di sini ku futur pondok tuh tidak bukan lagi dia makan pondok laka santri aja laka santri sama sekali. Nah mulai ada santri lagi itu ketika beberapa teman kami menitipkan anak-anaknya di sini. Berarti uji ku metu tahun pira ya tahun 2013 14 lah sekitar itu ya pokoknya ketika Mimi itu wafat berarti tahun 2014. Mbah itu wafat tahun 2014. April tanggal 9. Waktu masih negara sih. Mimi waktu meninggal sudah di sini atau sudah keluar? Oh masih di sini berarti bukan 2014. Berarti kan keluar biasanya 2015. Nah justru Matolib ini berdirinya pondok pesantren disahkannya itu 2015 ya. Disahkannya itu 2015. Yayasan itu 2018 Sarip. Yayasan 2018. Nah, pondok pesantrennya itu justru 2024. Harusnya pondok pesantren itu diresmikan tahun 2019. Cuman karena persoalan kemenak dan sebagainya, wallahu a'lam. Artinya teman-teman sekalian, pertama saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terutama Angoni, Uci, Lunggu, dan teman-teman yang lain. Kami bukan seseorang yang lupa terhadap jasa orang lain. Meskipun sebenarnya sekarang dengan perkembangannya Matolib, ada putra, ada putri, dengan kesibukannya, pesantren yang sudah mulai berkembang, medsos yang sudah mulai bagus, ini tidak lain tidak bukan pertahanan awal kami itu ada pada alumni-alumni sebelumnya. Iyalah pasti harus diakui semua pengasuh pondok pesantren itu mereka menjadi kiai hebat yang santrinya sekarang itu banyak. Itu salah satu penyebabnya ada santri awal tuh. Kalau nggak ada santri awal nggak bisa. Ya ada anak kedua, ada anak ketiga, anak keempat bisa disebut kedua, ketiga, keempat kan karena ada anak pertama. Iya. Duit bisa nyampe 2 juta karena ada 500 perak. Kalau tidak ada 500 perak maka 2 juta itu nggak jadi 2 juta. 1.999.950. Uangnya genapnya segitu. Artinya sekarang sudah mulai berkembang. Kami informasikan pesantren mulai ada pembangunan, ada lantai 2, ada lantai 3. Putri sekarang sudah tidak sama kita lagi. Putri sekarang sudah dipegang sama orang lain, Barani. Tapi ada di Kawung di sana. Mau kapan-kapan dolan sih man. Ngobrol di sana enak lah meskipun tempat, tapi suasananya bagus. Jadi lebih adem daripada kene. Akhirnya rada panas. Nih kene bangunan juga bagus. Tapi lamun taman bagus nih kan. Di taman kondisi apa kayak enak nih. Dan kita ku lamun misalnya bengi pasti nih Kawung. Maghrib atau sebelum maghrib mangkat. Kan Kawung dibagi loro ya. Ada Kawung Kulon, ada Kawung Wetan. Nah, lamun pondok Matolib, arahnya bukan Matolib, suluknya Matolibun Najah. Kalau Pak Putra Matolib Suluk, kalau Putri Matolibun Najah. Si anak pelange kan pedesan entok.
Nah, pesan entok manjing kulon. Anak plang matolib an najah. Nah, putri ini kono kun. Ya ada sekitar 36 santri mah. Nah, sekarang pendaftaran mulai banyak lagi santri putri. Mulai akeh maning. Setelah 2015 kita kur ada blank siapa santri-santri setelah golongannya lungguh kah? Ari wong papat sih kita apal kecuali Agus. Agus rada kelalen karena kamu masih urip tak? Masih urip tak? Mudah-mudahan masih urip dia masih ada anaknya. Enggak. Satu lagi siapa? Satu lagi kan? Satu lagi siapa sih rada wong nosogan. Jadi Bantenan terus ngalor maneh. Sama juga SMA Asidikia. Tapi seingat saya. Mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan salah. Jadi kita lewat ulin nembus umay siapa pun. Generasi uci, tapi nggak mondok, dia bolak-balik. Iya, Faiz, oh iya Pak Apis. Ya, belum pernah ketemu. Bu, lamun ketemu nih angkot kah? Kayak sih kita belum bisa nyapa. Karena harus kelalen. Tapi semua pondok pesantren ya, nahnu nudawiluha bainan nas. Kami akan memutar kondisi manusia dalam keadaan semua. Artinya manusia ku monon, fitrahe kan. Ada awal, ada akhir. Ada pertemuan dan ada perpisahan. Seperti halnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan nasihat dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesuka hatimu, tapi ingat engkau akan menjadi mayit. Wa'mal wahbib man syi'ta fa innaka mufariq. Cintailah atau akrablah dengan seseorang, tapi ingat suatu ketika engkau akan berpisah dengan orang terdekat. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan berbuatlah sesuka hatimu, tapi ingat engkau akan dibalas dengan perbuatan itu. Artinya ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Kami juga yakin santri-santri yang meramaikan matolib sekarang suatu ketika juga mereka akan singgah ke rumah, diganti dengan generasi-generasi yang baru. Itu mah umum sudah di mana. Maka harapan kami memang mau 3 bulan sekali, mau 1 bulan sekali, kita harus maklumin juga alumni yang lain juga karena repot. Udah pada gede, udah pada mikirin anak, udah pada mikirin istri, karena repot. Tetapi teman-teman sekalian, rahmatullahi alaikum, saya ingatkan untuk diri saya sendiri ya. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Dan ini kejadian. Saya punya anak 3, Egas, Ana, Alfas, karo Iska. Ya Lunggu punya anak. Anak pirokon? Durung kan ya? Durung. Ya berarti sudah anakku berapa Lung? Hah? 1. Takon, makoni yang udah pengalaman. Serius, gini kok, silakan. Roni adalah orang yang ranking 1 lah katakan. Ning dini dari siji gini. Tapi masalah kawin, engkau harus berguru ning uci. Harus kudu akon maksudnya. Meskipun uci juga harus punya privasi. Tapi uci akan menjawab sekadarnya saja. Engkau duwe rabi makanya kon. Ira balik mancing di sewoti kon misalnya. Ya dalam hal sewoti ini harus banyak belajar. Begitu juga belajar nih lungguh orang yang punya anak. Oke. Rasai wong kang duwe anak. Isi rasa ya. Apanya kolerasi dengan surat Al-Kahfi, in al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. 2 hal yang membuat kita lupa akan akhirat. Yang pertama harta benda, yang kedua anak-anak. Meskipun nanti istri juga membuat kita melupakan semuanya. Tetapi terlebih dahulu anak. Kecintaan kita terhadap istri dan kecintaan kita terhadap anak, istriku kalah.
Dan cinta pertamanya manusia itu ada pada anaknya. Selama ini kita jadi anak, kadang-kadang nggak tahu perasaan orang tua. Tapi nanti ketika kita sudah jadi orang tua, kita akan tahu rasanya begitu eman dan sayangnya kepada anak. Terus umum di sini dindi. Beli siapa. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam putra-putranya ada Ibrahim. Ibrahim itu berarti putra dari Mariatul Qibtiyah. Umur 18 bulan wafat demam. Itu nangisnya lumayan. Qasim juga sama seperti itu. Lamun tukang becak nih pojokan pleret mati kan kita menang baik kok. Kayak sih beli nangis buah apa. Tetapi kalau keluarga kita sendiri lebih-lebih anak. Nah, maka cintanya orang tua kepada anak istilahnya namanya cinta fitrah. Cinta yang nggak bisa dibuat-buat. Kalau anak kepada orang tua namanya cinta ikhtiari. Paham ya? Kalau orang tua kepada anak namanya cinta fitrah. Anaknya lugu, anaknya kita misalnya gawe mengkel kayak apa belo kita tetap eman. Ngeratak umai wong enggak kita gedelem nemponi gitu loh. Coba honi kang ngeratak, lugu pasti gedelem nemponi ya. Kayak gara-gara di penjara kita bikin nengoknya. Tetapi berbeda ketika anak yang bikin masalah. Anak gawe masalah, anak gawe mengkel, anak gawe dugal hati, bahkan anak kadang-kadang ada anak yang kalau ngomong sama orang tuanya jelas. Kita mendapatkan beberapa curhatan dari netizen nih, anak umur 7 tahun wadon, ari ngomong wis hewan. Ini ngoke dewek. Ini emboke dewek wis hewan. Bagaimana Pak Ustadz nyikapiye dan sebagainya. Ya ambu kita ada urusan konon lipat yang ngerti, yang penting ibu lo anaknya kok ngaji akhlak. Karena kadang-kadang wong tuanya kan tidak menitipkan anaknya untuk ngaji akhlak, kadang-kadang wong tua. Ketika anaknya iku ngelawan, wong tua jadi resah. Terus sengit beli mbak, nih anaknya beli sama sekali. Wis lamun kita kan ngomong hewan sengit, dia sengit pisan. Begitulah kadang-kadang proses kita kepada orang lain. Maka wajar baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai orang lain sama seperti mencintai diri sendiri. Lamun ayah ibu ada apa-apa nih, kita sedih. Tapi tidak sesedih ketika terjadi sesuatu pada anak kita. Harus jujur ya kita ya. Tapi apakah itu nilainya durhaka? Enggak durhaka sama orang tua. Yang paling penting adalah sama orang tua itu tetap bakti, tetap baik, tetap melayani, jangan pernah menyalahkan, jangan pernah mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Tapi tidak diwajibkan, wong tuaku seneng kan Mas. Kita tetap baik. Adapun harus cinta sama orang tua tidak ada kewajiban, tapi adanya adalah tanggung jawab anak kepada orang tuanya. Tapi ning anaknya bisa ucul. Cinta pertama kita adalah anak. Anak batur arane angsarip wong Megu sudah 9 tahun usia dua anak, punya dealer di Megu. Ya sebenarnya dua anak itu juga hal yang kadang-kadang membuat suami istri rada minder ketika ketemu sama teman-temannya dan sebagainya. Bahkan dikatakan oleh banyak imam ya, ketika teman-temanku cerita, wa ba'du asdiqai hakau an rahmati auladihi. Ketika teman-temanku cerita tentang rahmat dan rasa cintanya mereka sama anak, kok saya jadi nggak pengen punya anak? Paham nggak? Kok saya jadi nggak pengen punya anak? Alasannya, saya cukup mencintai diri saya dan saya tidak ingin di dalam hati saya ada selain Allah. Ini jari-jari para ulama ya. Sebab lamun terus dua anak beli bakal lepas kabeh wong demen kabeh anak. Kadang-kadang langgar syariat demen anak. Kita pengen dua panci birang-birang deh. Mimi, mbah. Dua panci, dua piring seng, dua piring pun, dua sendok. Diarani lo bus kabeh. Bus. Jadi piring arane bus. Apa arane kita kabeh. Saking eman ini kita sampai namanya sendiri terlupakan demi namanya anak. Itu yang akan terjadi.
Kalau cinta kita kepada lawan jenis sekarang, itu cinta syahwat. Pasti cinta syahwat. Nggak ada cinta tulus, nggak ada. Bohong itu. Ya, cinta sejati itu bohong. Cinta sejati hanya ada pada orang tua kepada anak, sudah, titik. Engkau yang rabi kan, anak wayai, hamam bosen ku anak wayai. Sekian silam ketemu kau rabi kayak anak magnet apa kau ketemu orang wadon gitu. Seret kabeh sana ya kan. Tapi nanti ketika sudah menjadi istri sih wacana wacana. Uci pengen cerita, tapi kan dia bisa cerita ya. Bapak abus kan cerita pengen cerita sebenarnya sih pengalaman banget. Cuman kan kadang-kadang ada orang ngapain kita cerita-cerita. Tapi ini sekedar pengetahuan buat yang masih berjaka. Dulu ketika SMA atau kuliah dengan lawan jenis itu kita seperti ada magnet tertentu. Ada magnet tertentu lah. Tapi nanti ketika sudah menjadi suami istri, memeluk istri kita dengan meluk tiang listrik nggak ada bedanya. Lah iya, terus artinya bisa jadi kita menikah diawali dengan syahwat dan memang nggak apa-apa. Boleh tidak menikah dengan syahwat? Boleh. Ya ma'syarasy syabab man istata'a ilaikumul ba'ah. Jika engkau libidonya dan syahwatnya sudah merasa tinggi, nikah. Karena itu salah satu solusi yang halal. Tetapi baiknya nikah memang karena agama, karena cantik nggak dilarang kan. Ya orang menikah karena li jamaliha, wali maliha, wali hasabiha, wali diniha. Jadi kalau ada seorang laki-laki yang menikahi perempuan karena cantiknya, boleh anggon? Boleh tidak? Boleh. Tulus tidak cintanya? Bagaimana menggambarkan cinta yang tulus? Coba. Kita ini keserang dengan pikiran-pikiran medsos, mam. Setia tuh nggak ada. Kalau dibahas setia tuh nggak ada. So tawarin lungguh, Wawadan Ayu lewat tadi kayak si pengen minum apa? Maksud saya setia tuh serius, setia tuh nggak ada. Kesetiaan itu hanya ada ketika seorang makhluk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, ketika orang tua melihat anaknya pasti setia. Tapi sesetia-setianya sesetianya orang tua kepada anak pun pengen dua anaknya si jigat. Anak 5, 6, tapi lo eman kabeh gitu. Ngerti kan ya? Ya padahal rabi kan papat lu bisa eman kabeh. Nah, satu, kesetiaan itu hanya ada pada orang tua kepada anaknya, baik yang laki-laki atau perempuan, kepada anaknya pasti setia. Digempur kayak apapun, kita tidak akan balik lain hati. Anak nguntap, anak kurang ajar, anak nakal, anak gawe isin, anak gawe masalah, bahkan kadang-kadang saking cintanya kita, man ahabba syai'an kathura dzikruh. Siapa orangnya mencintai sesuatu, maka dia akan selalu banyak menyebutkan. Kadang istri-istri kita sering menyebutkan kelebihan-kelebihan anak kita nih. Anak kita kayaknya, wajar karena memang cinta dia. Enggak usah bertanya kepada istri kita, kau lebih mencintai anakmu atau lebih mencintaiku, enggak usah bertanya seperti itu. Karena dipastikan di dalam hati istri kita atau di dalam hati kita pun ada anak. Nah, itu namanya cinta setia. Tapi kalau cinta kepada pasangan, baik itu sebelum formal atau setelah resmi, tidak ada yang setia. Artinya, tidak ada akhun yusta'nasu bih. Kesetiaan itu hanya berlaku di medsos. Di medsos sudah ada. Angel. Ya kita kan terpancing dengan kata-kata, kalimat, quotes dari medsos kan. Tapi hakikatnya nggak bisa. Adapun, sekalian, contoh, Hamam bertemu dengan seorang perempuan yang dia cintai, sama-sama mencintai, menikahlah mereka. Hamam masih duit, masih di rumah, masih di pegangan, istrinya pun masih mencintainya, mereka sama-sama mencintai. Pertanyaannya, menikah sudah 11 tahun. Kenapa Hamam masih bertahan? Atau kenapa istri masih bertahan? Banyak faktor. Bukan karena cinta itu masih melekat.
Ngerti ya? Cinta itu akan pudar dengan sendirinya. Yang ada adalah rahmah. Jadi mawaddah dingin gitu. Mawaddah dingin kemudian baru rahmah. Mawaddah ini seiring waktu berjalan akan lenyap. Mawaddah iku keren ya. Demen yang rabi demen kita. Kakek nenek kita udah pada tua gitu. Mereka bisa bertahan, cari sebab. Nah, anak muda yang masih bertahan nih, biasanya salah satu faktornya karena suaminya tidak tertarik dengan lawan jenis yang lain, atau ada perempuan lain yang menarik perhatian tapi perempuan itu tidak menarik kita gitu. Itu saja. Sekian, hamam kerja wis duwe rabi, hamamnya udah seneng nih wong wadon, kasir lah misalnya. Tapi kasirnya lo diseneng nih hamam, ya masa selingkuh hamam kan? Iya kan? Tapi kalau misalnya hamamnya naksir nih tukang kasir demen maning, ya wis rabi bakal rati. Hal sepele ini pun itu dibahas oleh para ulama fikih. Kesetiaan itu hanya ada pada dua hal. Yang pertama, orang tua kepada anaknya. Yang kedua, kesetiaan hamba kepada Allah. Tapi nanti setelah melihatnya. Lamun durung deleng sih golongan kita masih mengkene, badal bantu. Tapi engkau lamun sebenarnya nurullah, cahayanya Allah, maka ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada dalam hatiku kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah akan mengalahkan kecintaan kita kepada anak kita. Sekian, karena kita mungkin tidak pernah bertemu dengan Rasulullah ya. Nggak pernah ngomong. Jadi kayak biasa-biasa baik kan? Apalagi Allah al-batin, yang maha batin, yang nggak terlihat nampak. Maka bisa-bisanya kita hanya mencintai satu orang, itu anak kita. Tapi nanti setelah bertemu Rasulullah, maka anak kita pun yang kita cintai kalah. Maka Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna wallah ahabba ilaihi min walidih wa waladih wan nasi ajma'in. Belum sempurna iman seseorang sampai aku dan Allah lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada manusia yang lain. Jadi lamun orang tua nih anak arane cinta fitrah, cinta apa arane fitrahku berarti cinta apa ya? Cinta dari sononya. Fitrah. Tapi kalau anak ke orang tua namanya cinta ikhtiari, nggak bisa dari sononya. Hampir langka anak karena benar orang tua gitu. Lamun ngomong jujur, hampir langka anak karena benar. Tetapi harus punya tanggung jawab moral. Orang tua wis sepuh dibantu, dilayani, diladeni, kita nurut, berbakti. Orang tua ngomel sabar, itu cinta moral. Apa wong anak tuh bandel-bandel itu ya umum, itu seumum. Hanya saja persoalannya kalau ada anak yang mungkin kurang greget di wong tua tapi tetap harus greget yang tentang tanggung jawab. Gitu ya. Nah, persoalan sosial ini emang harus sering banyak sharing, terutama wong kang durung rumah tangga, wong kang durung duwe anak, wong kang durung duwe rabi, harus banyak bertanya psikologi seorang perempuan itu bagaimana. Meskipun orang yang sudah berkeluarga nggak harus bisa membocorkan semuanya, nggak baik. Tapi setidaknya ngasih wacana, enak beli sih kawin tuh. Enak beli duwe rabi, enak beli duwe anak. Terus bagaimana kedepannya setelah kita punya anak, orientasinya apa? Setelah punya istri, orientasinya apa? Karena pengalaman itu guru yang berharga. Kalau bicara ilmu, ya khoni skala ilmu karo uci dan umum. Meskipun teori fisika pinter, geografi pinter, uci di geografi masih bisa. Cuma persoalannya bukan geografinya yang jadi hebat, tentang kehidupannya. Karena kalau geografi nggak bakal laku nih kali wadas kan, iya kan? Tapi persoalan rabi, laki, anak berlaku nih yang dibayar kan? Iya berlaku dimanapun. Maka ilmu yang paling penting yang harus kita cari ada ilmu hal, ilmu kondisional. Bahasa Inggris sekarang udah mulai penting, maka harus wajib harusnya kita mulai ngomong bahasa Inggris. Tetapi bicara-bicara tentang bumi itu datar atau bulat atau ya,
Tukang serabi, tukang gorengan diajak ngobrol mengkonon, diusir kita pasti. Beli payu soalnya ngobrol-ngobrol begitu di pasaran. Tapi kalau kita sekarang sudah belajar mulai ekonomi ke lumbu, belajar dagang, priband batia, apa penting itu seperti itu. Nah, kadang kita tidak mengetahui mana tartibul ilmi, urutan-urutan ilmu yang harus dipelajari. Kita mempelajari hal-hal yang di luar sana. Tapi geografius bagus bisa di S1 ada guru kan, hanya saja pelajaran tentang rumah tangga harus banyak belajar. Karena itu yang paling terpenting. Teman-teman sekalian, rahmatullahi alaikum, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada tanya jawab sekedarnya nggak apa-apa. Insya Allah nanti kalau Allah perkenankan bulan depan bertemu lagi dan masih ada pertemuan pengajian, ya terserah aja sih kitab mah. Kalau Bulughul Maram lebih bagus, kalau mau rumah tangganya saja ya ada Qurratul Uyun, ada Fathul Izar. Bos Qurratul Uyun beli jorok sih, ngomong jorok bisa. Langkah jorok-joroknya belas jorok kita wong Jawa yang pikirannya jorok ya. Kalau Qurratul beli jorok dia apa? Jelasakan enak sih maksudnya kan. Nah, atau ada kitab Uqudul Jen, itu juga tentang rumah tangga. Kalau emang takrib tentang rumah tangga ya ada, tapi tidak lebih spesifik. Ya, sekedarnya satu bab selesai, satu bab selesai, satu bab selesai. Setelah itu kalau bisa ada tanya jawab. Tapi kalau Bulughul Maram bagus. Tapi kalau emang sudah sepakati takrib nggak apa-apa. Nanti tinggal bulan depan mau dimulainya dari mana itu. Terserah mau dimulai dari awal, apa pertengahan, apa akhir. Tapi harapan kami yang memang relevan dengan kehidupan kita ya. Karena untuk persoalan bab sholat, bab wudhu kita sudah belajar di mana saja. Tapi kalau belajar tentang sosial dan kehidupan rumah tangga kan kita belum pasti paham kadang-kadang. Kenapa demikian? Netizen ini ternyata aktif yang pada nakon, takonnya beda salah. Nakonnya beda salah. Pak Ustadz, suami saya sudah mentalak saya 10 kali, gimana Pak Ustadz? Bayangin pertanyaan macam apa? Tapi kan kita belum bisa nyalahkan karena emang dasarnya belum belajar sama sekali. Oh, belum belajar sama sekali kan kita masa nyalahkan? Mbak, kalau 10 kali talak itu ada tahapannya. Ada tahapan 1, 2, 3. Dan pertanyaan ini bukan satu orang yang bertanya. Ya, puluhan wong nakon wis tolak 4, wis talak 5. Talak kan batasnya cuma 3. Lamun wis 3, talak bain kubro sudah. Nah, kenapa mereka rumah tangga nggak belajar ini dulu gitu loh? Nggak ngerti zihar, nggak ngerti li'an. Apalagi hari ini zaman perselingkuhan. Mana sekalian? Kalau perselingkuhan, angel mana kan pertanyaan? Istri saya tinggal merantau Ustadz. Saya di Malaysia. 3 bulan yang lalu saya berangkat ke Malaysia. Istri sekarang hamil Ustadz. Coba anaknya siapa coba? Anaknya siapa? Iya, al-waladah, yang namanya anak fil virus. Yang namanya anak itu tetap menjadi sah karena pernikahan, berarti anaknya yang merantau di Malaysia. Oh enggak, kecuali apabila jaraknya sudah 6 bulan. Ini baru 3 bulan. Kalau baru 3 bulan, meskipun diselipi head, tapi ada isu Ustaz, bahwa istri saya disamperin sama orang laki-laki lain. Setiap malam ke rumah saya katanya. Itu gimana Ustaz? Anaknya anak siapa? Ya anak Anda katanya. Tapi kok anaknya setelah lahiran kok nggak mirip saya, mirip dia. Itu anak siapa? Ya anak Anda. Saya tahu anak Anda. Ternyata di SDNA anaknya kan tetap. Tapi Islam mengatakan ini adalah anak suami. Ngerti kan begitu? Satu, sudah 3 bulan, tinggal. Logika berjalan, bukan anaknya suami. Kedua, setiap malam disamperin laki-laki lain. Secara logika, selingkuh. Ketiga, melahirkan anak. Secara logika nggak mungkin, pasti anaknya orang lain. Keempat, anaknya lo mirip karo selingkuhannya. Logikanya ribet coba. Asalnya kulitnya kita putih Ustaz. Barang selingkuhannya ireng ketek, anaknya lo ireng. Ya, kita nih jero hati, kita indikasi ya, itu anaknya dia.
Yang keempat, 5, tes DNA, ternyata bener anak selingkuhan nih. Coba lamun sih dari laki kon, pribadi perasaannya, nggak bisa terima begitu. Tapi secara hukum Islam, anak itu tetap anaknya suami. Artinya, nggak ada bukti yang menaikkan anak selingkuhan. Tapi mirip kandang, nggak bisa. Tetap menjadi anak dari suami. Seberat itu hukum Islam. Yang wajib nafkahi suaminya. Nanti kalau anaknya perempuan yang wajib nikahin suaminya. Kalau suaminya meninggal, dia mendapatkan warisannya. Sudah, dia menjadi anaknya. Illa bil bayyinah, kecuali dengan bukti dan dengan pengakuan. Serta zina harus ada arba'atu syuhada. Harus ada 4 saksi. Itu pun harus melihat laki-laki dengan perempuan dukhul. Nih, kalau ada seorang laki-laki, seorang istri yang dia berada di kos-kosan dengan laki-laki lain, bukan suami, nggak pakai baju, nggak pakai celana, kepergok warga, apakah dihukumi zina? Tidak, selama tidak dukhul. Ngerti kan? Kalau warganya melihat dengan mata kepala sendiri, kemaluan laki-laki masuk, maka zina baru. Kita tuh ngomong zina mata sudah telinga, itu zinal hudud namanya. Zina yang akan mendapatkan konsekuensi hudud. Makanya ya, persoalan makanya cuman kitanya dramatis. Kita menjadi seseorang yang kalau bertindak itu jare, dan jare. Tidak menggunakan referensi yang baik dan benar. Tapi sewot beli laki, pasti sewot. Kecewa beli, kecewa. Tapi tidak boleh mereka berdua dihukumi had zina, muksod, apalagi saya mati. Kan lamun muksod, Islam ya, ini sih ya. Lamun muksod, itu berarti dirajam sampai mati. Tapi kalau gadis dan perjaka maka jilid. Berapa kali? 100 kali dan diasingkan selama setahun. Tapi kalau muksod, rajam. Tapi rajam itu pun harus dibuktikan oleh 4 orang. Yang 4 orang pun harus rajin sholat. Di rajin sholat dia bisa. Dia bisa lah menunggu rajin. Beli puasa Ramadan, cak saya beli bisa. Yang menjadi saksi itu nggak bisa orang fasik. Bahkan perempuan menjadi saksi nggak bisa. Ada orang zina digerebek oleh perempuan satu desa. Sini lo mau wadon kabeh. Tetap tidak boleh dipercaya, perempuan loh ya. Kita nggak ngerti ya, kenapa dalam Islam perempuan nggak bisa jadi saksi, kecuali saksi melahirkan saja dan head. Tapi saksi informasi nggak boleh dipegang perempuan. Saya nggak ngerti apa maksudnya dengan. Apakah semua perempuan nggak bisa dipercaya? Ya karena lihat di takrib babu syahadah. Nggak apa kita sedikit aja lihat ya. Coba Mas Ozan, ada bab syahadah? Babu syahadah. Setelah ini kita selesai ya. Sambil mangan-mangan baik. Uci jauh uci. Ada di bab jinayat. Nah, bab jinayat itu halaman 53. Supaya dibuka kitabnya maksudnya. Ya, bab jinayat. Mana ya yang itu yang syahadah yang saksi itu loh. Wa kita wa taqta'u babul hudud al muzani wa idza qatafa wa man syariba wa diyatu wa idza tarona bid'a wa dami. Ini aja nostalgia sebentar aja untuk takrib. Oh ya, sini Andre. Tapi halamannya sama. Oh beda ya. Ini di sini, dicari di sini biar yang lain pada itu.
ada majlis yang diikuti sih. Al-Baja masih belum. Kenapa bubar? Mana kopinya, Rip? 65. Kita dul uqdiyah ya. Kita bu ahkamil uqdiyah wasyahadat. Kitab menerangkan tentang pengadilan keputusan dengan kesaksian. Kita langsung ke ininya, apa bisa langsung ke matanya ada, Ron? 65 uqdiyah wa syahadah. Ya, 65. Banyak yang ikut di sini ya. Telegram. Ada Leli, ada Raffi, ada Via, ada Vika. Ibri. Yang nggak dikasih nama nggak tahu ya. Nanti dikasih nama ya Mbak. Wala yajuzu ayyal qada'a illa man istakmalat fihi khamsatu asyar. Tidak diperbolehkan ada yang memberikan keputusan, atau gini aja, tidak diperbolehkan seseorang jadi hakim atau menjadi saksi kecuali memenuhi 15 syarat. Al-Islam, satu Islam. Berarti orang non-muslim jadi saksi nggak sah. Meskipun saksi hilal. Saksi hilal nggak sah. Atau saksi kelahiran. Ini anaknya siapa, kan belum ada akte kan. Tapi akte itu juga harus ada kesaksian sebenarnya. Karena bisa jadi di sinetron wong Indonesia tuker-tukeran bayi kan. Tukeran bayi khasnya sinetron Indonesia kan, mana? Nah, yang kedua adalah al-buluhu. Anak kecil ternyata kesaksiannya nggak disahkan. Jadi kalau kita mengatakan anak kecil nggak pernah berbohong, justru kita yang berbohong. Paham kan? Anak cilik sih bakal bisa bohong, justru kita yang salah. Anak cilik ku doyan bebodoh. Kalau anaknya kecil masih bayi, enggak. Tapi kalau anaknya sudah tamyiz, justru anak itu yang suka berbohong daripada orang tua kita. Dramanya kapinteran baca cilik kan. Ya gawe cerita lu pinter, hama mau mana ciliknya. Ya bener banget. Jadi balik. Kalau balik itu pasti bisa disahkan. Yang ketiga wala aklu. Idiot pun jangan. Kalau idiot berarti dia tidak sah untuk menjadi saksi, apalagi hakim. Wal hurriyah, bukan budak. Nah, ternyata TKW di Arab Saudi itu, kata orang-orang Arab Saudi, TKW itu adalah budak. Saya dapat informasi dari TKW Arab Saudi ya. Jadi agen. Bahwa Arab Saudi kalau beli pembantu itu melalui agen. Ternyata yang dipahami oleh orang Arab ke agen itu bukan pembantu, melainkan rokobah, budak. Nah, kalau ada TKW Arab Saudi nggak bisa jadi saksi itu, karena dia tetap masuk dalam kategori budak, sudah dianggapnya budak. Meskipun dia menghukumi saya hanya TKW. Yang kelima az-dzukuriyatu, mempunyai sifat kelelakian. Maksudnya adalah lelaki. Jadi kalau perempuan memberikan informasi apapun kepada kita, ternyata nggak boleh langsung percaya. Tapi lo pengadilan agama nih, di pengadilan agama itu saksinya pun siapa, mertua wadon ke ipar wadon, terserah. Nah, ini salahnya pengadilan agama. Nah, kemudian selanjutnya wal adalah, setidaknya rajin sholat kemudian puasa Ramadan. Adalah itu punya sifat adil. Ya, adil itu kebalikan daripada fasik. Jadi kalau ada orang nggak sholat, apa mana yang sholat Jumat beli, kemudian tidak puasa Ramadan, maka nggak sah jadi saksi. Karena dia tidak punya sifat adalah. Dan nanti yang honi kalau mau menikah, kalau versi Imam Syafi'i, kedua saksinya harus adil. Kalau tidak ada adil, maka menurut Imam Syafi'i tidak sah. Ngerti ya? Nah, tapi kalau Imam Abu Hanifah, meskipun saksinya itu nggak adil, maka tetap sah.
Adilku saksi aja misalnya di pernah sembahyang, di pernah puasa Ramadan nggak sah. Itu saja teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas perhatiannya, atas tanggung jawabnya, serta atas silaturahminya saya sampaikan terima kasih baik yang ada di Telegram ataupun yang offline di sini. Mudah-mudahan meskipun kita sama-sama teman ya, Allah kumpulkan kita semua di dunia dan di akhirat sebagai saudara semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Yang mau nanya sambil ngopi saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.